Kak Dedi, aku dulu tuh sekolah pakai hijab, Oh ya? sholat 5 waktu, 6 deh, Oh ya? satunya tahajud. Hah. Terus tiba-tiba aku umur ya aktor 13 lah, kurang lebih lah, pindah. Gimana kalau kamu jadi orang tua aku? Kaget, shock. Kaget pasti shock. Gak hanya kaget, aku pernah diusir juga dari rumah. Oh ya? Ya, Kamu diusir di rumah gara-gara itu? Gara-gara diusir? yes. Aku ingat banget umurku 15 tahun deh. Aku Tunggu, ngekos lu di... bukan gara-gara pacaran terus berubah agama gara-gara cowok lu gitu kan? No, No? no. Oke. And Karena then? mimpi sebenarnya. Oke, so it's personal. Yes, Artinya I karena know. personal. Luar biasa, tiap orang pada akhirnya akan punya pengalaman dan perjalanan spiritualnya sendiri. Yohanes 15 ayat 16 sampai ke 17 berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lebih lanjut dikatakan bahwa inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Saudara semua, apa yang kemudian kita barusan dengar merupakan suatu kesaksian perjalanan ataupun pengalaman spiritual dari seseorang yang bernama Nita Gunawan. Karena mimpi, Nita Gunawan mantap pindah agama sampai diusir dari rumah. Saudara semua, inilah perjalanan spiritual ataupun pengalaman iman yang dimiliki dan dialami sendiri oleh Nita Gunawan yang pada akhirnya menuntunnya pada satu keputusan yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu memilih untuk berpindah keyakinan ataupun berpindah agama dari tidak percaya Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tadi dikatakan oleh Alkitab dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17 bahwa tiap-tiap orang akan punya perjalanan dan pengalaman spiritual sesuai dengan panggilan Tuhan sendiri. Karena Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Puji Tuhan. Lalu lebih lanjut Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, juga diuraikan mengenai perjalanan spiritual dari Nita Gunawan ini. Dikatakan bahwa Nita Gunawan pernah mengalami lompatan luar biasa dalam hidupnya usai sang ayah meninggal dunia di usianya yang masih muda. Nita Gunawan dikabarkan menjadi hilang tumpuan dan sempat merasa down untuk sementara. Dari yang awalnya hidup berkecukupan, dirinya harus rela melepaskan semua itu. Hingga Nita Gunawan mau tak mau harus mandiri, lepas dari orang tua dan mulai mencari nafkah untuk membantu sang mama. Jadi luar biasa saudara ya, berarti dia ini seorang anak yang taat kepada orang tua ya, seorang anak yang kemudian bersedia ya menghadapi satu situasi yang sangat tentu berbeda dari situasi sebelumnya. Kalau sebelumnya bisa dikatakan menyenangkan, tetapi kemudian ada satu perubahan, ya harus berjuang, harus bisa mandiri dan segala macamnya. Dan ini menarik sekali ya kalau dikatakan di situ bahwa ya Nita Gunawan ini harus Nita Gunawan ini harus melepaskan apa namanya situasi yang sebelumnya adalah dia bisa senang-senang, dia bisa santai ya, tapi kemudian dia harus melepaskan semua itu dan mulai membantu sang ibunda. Luar biasa saudara semua, dan karena itu ya saya mengajak menghimbau kita semua, mari kita doakan orang-orang seperti ini supaya terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus dan supaya semakin kuat dan juga semakin menjadi berkat dimanapun berada ya. Karena masing-masing orang tentu akan punya pengalaman, akan punya pergumulannya sendiri ya. Alkitab tidak berkata bahwa kalau udah jadi Kristen itu hidupnya baik-baik aja ya. Tentu ada tantangan ya, ada pencobaan, tetapi yang Alkitab jaminkan adalah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa dan selalu tepat pada waktunya. Tuhan tak akan membiarkan ya anak-anaknya, umatnya yang mengalami satu kondisi, satu situasi yang melebihi kemampuan. Jadi itu yang kemudian dijaminkan oleh Alkitab ya. Alkitab tidak berkata bahwa kalau kamu percaya Yesus maka hidupmu akan baik-baik saja. Tidak seperti itu ya. Tetapi ini yang dialami oleh Nita Gunawan ini, saudara semuanya ya, itu sebelum ada pemberitaan yang mengenai dia menjadi seorang Kristen ya. Lalu dikatakan bahwa dia sampai rela merantau ke Semarang, kos dan bekerja setelah lulus SMA. Wah, ini dia saudara ya.
Meskipun terasa berat di awal, tapi pada suatu waktu Nita Gunawan berhasil membiayai hidupnya serta membantu mamanya. Inilah ya, kalau orang berusaha, orang berjuang, suatu saat pasti akan membuahkan hasil. Suatu saat pasti akan ada hasilnya, dan itulah yang kemudian dialami oleh Nita Gunawan. Tak hanya kisah itu saja, di balik sikap kuat serta mandiri yang ditunjukkan Nita, ternyata dia pernah alami kejadian luar biasa dalam hidupnya. Nah, ini dia saudara ya. Jadi inilah satu kejadian yang dikategorikan dalam pemberitaan ini adalah kejadian yang luar biasa. Karena ini bukan sesuatu yang biasa ya saudara ya. Ini tentu sesuatu yang membutuhkan pergumulan, yang membutuhkan komitmen dan keteguhan hati. Karena selalu ada harga atas sebuah keputusan yang besar, atas sebuah keputusan yang luar biasa. Lalu dikatakan bahwa hal tersebut dia alami saat usianya menginjak 13 tahun. Oh ini saudara ya. Jadi usianya 13 tahun ya. Dia berani ambil keputusan besar dan berat dalam hidup. Coba saudara bayangkan ya. Pada umur yang seperti itu, diperhadapkan dengan satu kondisi, satu situasi, harus membuat sebuah keputusan, ya berpindah keyakinan, ataupun berpindah agama. Wah, itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu ya. Bukan sesuatu yang sederhana, ini tentu sesuatu yang sangat kompleks sekali dan ini membutuhkan ya kedewasaan iman ya. Karena ini usianya saudara ya pada saat dia menginjakan kaki di umur yang seperti itu 13-an ya dia mulai apa namanya ya ada hal yang dirasakannya dalam hidupnya terutama terkait dengan perjumpaannya dengan Tuhan ya. Ya, kalau saya melihat bahwa perjumpaannya dengan Tuhan ini tentu mengarahnya kepada Tuhan Yesus ya. Karena pada akhirnya kan dia itu memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Nah, saudara semua sebelum kita lanjut bersama-sama, itu di layar adalah beberapa cuplikan foto ya. Terkait dengan Nita Gunawan ya. Ada di situ yang juga menuliskannya bahwa kesaksian singkat Nita Gunawan masuk Kristen sejak usia 15 tahun. Nah, ini saudara ini 15-an tahun di sini dikatakan ya berawal dari mimpi. Jadi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ya itu berawalnya dari mimpi saudara ya. Dan itu sebenarnya banyak juga ya. Banyak juga orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu dari mimpi ya. Mualaf murtadin-murtadin yang lain juga ada yang mengatakan seperti itu dan sebenarnya di dalam Alkitab pun juga banyak saudara ya. Banyak yang kemudian melihat dan merasakan hadirnya Tuhan, menerima pesan-pesan Tuhan itu melalui mimpi. Itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Lalu dilanjut dikatakan bahwa ya hal tersebut dia alami saat usianya menginjak 13-an tahunnya. Bahkan dari apa yang dia putuskan, wanita cantik asal Kudus ini sempat alami hal yang mengejutkan ya. Di hadapan Deddy Corbuzier dalam sebuah podcast yang dilansir ya di Hoax ini teman-teman pada 1 September 2022 Nita Gunawan belak-belakan kalau dia dulu beragama Islam. Nah, jadi saudara semua dari sini jelas ya bahwa sebelumnya Nita Gunawan ini adalah seseorang yang beragama Islam sebelum dia berpindah agama menjadi Kristen sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya jelas ya dia beragama Islam. Bahkan tadi di dalam video yang sudah kita dengarkan bersama-sama ada satu penjelasan yang mana Nita Gunawan menyampaikan bahwa dulu itu dia ya berhijab ya, dulu dia juga rajin ibadah ya, rajin sholat. Wah itu luar biasa saudara ya. Tapi itulah seperti yang saya katakan di awal tadi, masing-masing orang kan punya perjalanan dan pengalaman spiritualnya, dan siapa yang berhak untuk memutuskan pada akhirnya adalah diri yang bersangkutan ya, diri bersangkutan. Jadi saudara ya tidak ada yang bisa membatasi orang ya untuk kemudian tidak boleh ini dan itu ya. Kalau itu sesuatu yang baik dan mendatangkan manfaat atas dirinya, saya pikir ya itu kembalilah kepada si bersangkutan ya. Lalu lebih lanjut juga dikatakan bahwa itu disampaikan ya di hadapan Deddy Corbuzier ya ketika ada di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Jadi itu diutarakan oleh siapa namanya Nita Gunawan terkait dengan perjalanan ataupun pengalaman spiritualnya tersebut. Jadi dia dengan lugas dan tegas ya, sebagaimana tadi dalam cuplikan video yang sudah kita lihat bersama-sama, dia jelas menyampaikan dan menyaksikan terkait dengan awal mula kok bisa dia dari orang yang beragama Islam, bahkan dikatakan taat, bisa kemudian berubah ya menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Sebenarnya sama saja saudara ya dalam pengertian ya mereka berdua itu di dalam podcast itu Deddy Corbuzier itu juga seorang ini ya Kristen sebelumnya ya, kalau nggak salah dia Katolik ya,
tapi kemudian dia juga punya pengalaman, punya perjalanan spiritual, ya pada akhirnya dia memutuskan menjadi mu'alaf dan dia sudah menjadi penganut agama Islam. Ya, siapa yang bisa membatasi orang kembali kepada masing-masing diri si bersangkutan. Oleh karena itu, saudara semua mari tetap setia dan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita doakan semoga saudara kita yang di luar sana, orang-orang Kristen maupun orang-orang yang masih bergumul untuk mengenal Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sendirilah yang kemudian akan memilih dan memanggil mereka ya untuk mengenal kehendaknya dan belas kasihnya. Terima kasih. Alkitab katakan bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya.